Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dharma Aditya Nursalam, Sarjana Teknik selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Alas Malang sekaligus calon guru penggerak Angkatan 10 serta Bapak Ibu guru dan staf SDN 2 Alas Malang yang saya banggakan. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara desiminasi CGP Angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan salawat nariyah dan doa. Ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Alas Malang. Keempat, pemaparan materi. Kelima, diskusi dan tanya jawab. Keenam, penutup. Marilah kita ke acara pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan suratul Fatihah 1 kali. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan shalawat nariyah dan doa kepada Bapak Fandi, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الحق به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله الكاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في اللسان وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبلا ورحمة الى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في كل بيت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Fendi. Untuk acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Alas Malang yang akan diwakili oleh Ibu Nur Hasanah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dharma Aditya Nursalam, Sarjana Degree. Yang kami hormati Bapak Agus Sugianto, SPD MPD, serta Bapak dan Ibu Guru dan staf SDN 2 Alas Malang yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan 10. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kepada Bapak Dharma Aditya kami menyampaikan selamat datang dan juga terima kasih atas waktu hadirnya di sini di sekolah kami. Inilah keadaan sekolah kami yang sangat sederhana. Juga sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila nanti ada segala sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Adi. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Agus yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. 11 Pak, maaf, angkatan 11. Angkatan 10 Pak. Iya. Ingat saya di sana 10 waktu itu. Angkatan 10. Ya. Ya. Kami merasa senang, bahagia dan bersyukur sekolah kami memiliki calon guru penggerak seperti Bapak Agus, yang merupakan motivasi bagi kami semua di sini. Kami menjadi lebih semangat, lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak didik kami. Juga kami merasa bangga pada beliau karena menurut kami menjadi calon guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak itu tidak mudah. Banyak tugas-tugas yang harus beliau selesaikan. Setahu kami itu mempelajari modul-modul yang cukup banyak, kemudian membuat karya-karya. Meskipun beliau sangat sibuk, alhamdulillah beliau tidak meninggalkan tugas pokoknya menjadi seorang kepala sekolah. Kami di sini, Bapak dan Ibu guru, sangat mendukung penuh apa program-program dari Bapak Agus menjadi calon guru penggerak.
kami sangat mendukung dan membantu sebisa kami. Karena pastinya nanti ke depan sekolah kita insya Allah dengan adanya calon guru penggerak akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan juga akan banyak membawa perubahan-perubahan positif di sekolah kami. Sekali lagi dukungan dan doa kami untuk Bapak Agus Sugianto, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian bisa sampai lulus sehingga bisa membawa kami menjadi guru-guru yang lebih kompeten dan membawa anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berakhlak. Mungkin itu saja dari kami, tapi sebelum kami akhiri, ada harapan dari Bapak Agus untuk teman-teman guru di SD 2 Alas Malang. Mari segera mendaftar menjadi calon guru penggerak. Siap ya, Bapak Adik, masih ada pendaftaran Bapak Adik? Oh, masih ada. Siap ya Bapak Ibu. Harus mendaftar, kata Pak Agus. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bapak Agus Sugianto SPD MPD, kami persilakan. Di push dulu Pak? Enggak. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat di sekolah tercinta kita ini dalam suatu acara yaitu fokus group discussion atau diseminasi tentang visi dan prakarsa perubahan yang saya buat dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini yang nantinya akan diselaraskan dengan visi sekolah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya masuk pada materi, saya hanya mengulang kembali apa yang tadi menjadi penyampaian dari Ibu Wakasek kesiswaan. Wakasek tanpa SK ini, Pak. Saya sangat berharap sekali semua teman-teman baik itu ASN, P3K maupun GTT sekalipun untuk bisa turut berpartisipasi aktif ikut andil dalam program pemerintah yang sangat spektakuler ini. Dan saya selama 2 bulan menjalani program pendidikan ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ya, sebenarnya ilmu dalam pembelajaran program guru penggerak ini sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran yang kita laksanakan, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Nah, di program guru penggerak ini nanti Bapak Ibu akan tercerahkan kembali. Oh, ternyata saya sudah seperti ini. Oh, ini loh yang masih kurang dalam diri saya. Nah, itu yang akan kita dapatkan.
Ya, dan pada akhirnya nanti setelah lulus program ini kita akan benar-benar menjadi guru yang sangat kompeten di dalam bidang kita. Itu harapan saya untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, sebelum ke materi kita bikin ya sebentar ya, biasa ada cabolaan. Ya. Permainan yang akan kita laksanakan adalah menguji konsentrasi dan penalaran kita. Jadi bernalar kritis bebas, tidak ada yang salah. Ya. Jadi caranya nanti saya punya kalimat, ketika saya menunjuk misalkan Bu Nur, nah Bu Nur tinggal melanjutkan. Apa yang dilanjutkan adalah kata terakhir yang saya ucapkan. Ya, kata terakhir yang saya ucapkan, silakan Ibu kembangkan sendiri. Contoh, saya sedang berjalan-jalan di pinggir sungai. Dan saya melihat Bulia misalkan, Bulia, saya melihat burung-burung berterbangan misalkan. Saya melihat kereta api yang sedang berjalan menuju ke pegunungan. Ketika sampai di gunung saya turun api misalkan. Saya turun turun berat badan saya. Tidak apa yang penting turunnya. Ya tidak harus nyambung tentang keretanya, tidak harus nyambung dari sawahnya, enggak, bebas. Kata terakhirnya. Ya. Bisa? Iya, kita coba ya. Oh, santai aja, bukan ujian. Hanya permainan yang pasti kita butuh konsentrasi sedikit sama benar. Mau cerita apa silakan bebas, tidak ada yang salah. Bisa dimulai ya Bapak Ibu ya. Wadi mau ikut ya? Baik. Tadi pagi saya belum sarapan. Sampai di jalan, saya menemukan Bu Rovita. Menemukan sepeda motor yang sedang mogok. Kemudian Siapa? Ditunjuk siapa? Menunjuk siapa? yang sedang mogok. Betul. Kemudian tidak harus nyambung sepeda motornya, tidak. Pokoknya Kemudian sepeda itu saya bawa ke sekolah dan saya coba untuk dudukkan, ternyata tidak bisa duduk, tetap macet. Akhirnya saya biarkan saja. Seperti ini. biarkan saja. Setelah saya coba lagi ternyata memang mesinnya rusak. Biarkan saja. Hah? Biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan saja. Sepedanya di depan sekolah. Begini Bapak Ibu, ini bukan cerita sambung menyambung ya, bukan. Bebas. Jadi tidak harus dari sepeda, enggak. Tadi kan sepedanya mogok, kemudian misalkan kan Bu Nur, kemudian saya tidur di kantor karena saya lelah, saya habis mengajar, saya capek dan saya memutar tidak harus yang dari cerita yang awalnya gitu. Tidak, bebas, terserah Anda gitu ya. Pokoknya cuma nyambung. Ya, kemudiannya kenapa? Apa gitu. Memutar, yang diputar apa? Memutar baling-baling kipas angin yang sudah macet, akhirnya ini bisa berjalan lagi. Tetapi tadi saya jatuh karena saya sudah bermain sepak bola. Diulang lagi. Penasaran. Oke, sekarang tentang visi dan prakarsa perubahan.
Tujuan dari acara kita pada hari ini yaitu kita akan menyatukan visi sekolah dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru. Tetapi ini sistemnya bukan paksaan, ya. Jadi saya dalam program pendidikan guru penggerak ini diharapkan dapat membuat visi pribadi, visi diri yang nantinya akan diselaraskan dengan visi sekolah kita. Apabila memang nanti sesuai, dapat kita terapkan bersama. Kemudian sebelum pada visi atau materi ini, saya sedikit mengulas materi yang telah saya dapatkan pada pendidikan program guru penggerak mulai modul titik 1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa ini harus saya ulas dulu? Karena ini merupakan nilai dan peran kita sebagai guru haruslah sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, kita sebagai seorang guru itu yang pertama harus menuntun. Apa itu menuntun, Pak? Namanya orang menuntun bagaimana, Bapak Ibu? Menuntun. Dengan siswa kita itu harus menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada, yang dimiliki oleh anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi guru bukan memaksa, bukan memperkosa murid. Maaf, terlalu vulgar. Memperkosa maksudnya memaksakan ilmu untuk diterima oleh siswa. Tetapi guru itu hanya menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kemudian yang kedua, guru itu harus menghamba. Menghamba itu harus berpihak kepada murid. Maksudnya apa, Pak? Dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru harus berpihak kepada murid, harus mengaktifkan murid. Bukan bersifat egois. Ya, saya penting ngajar, menjelaskan materi, semuanya sudah ya. Sekarang silakan catat di bukunya, kerjakan LKS-nya. Berarti itu tidak berpihak kepada murid. Ya, berpihak kepada murid harus mengaktifkan murid, baik itu dalam bentuk diskusi, dalam bentuk permainan, dalam bentuk presentasi, kemudian dalam bentuk demonstrasi, tergantung dari inovasi dan kreatif guru masing-masing. Kemudian yang terakhir, kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Jadi dalam memberikan atau mentransfer ilmu kepada siswa kita, ya, kita harus memperhatikan dari kodrat alam. Maksudnya apa kodrat alam? Lingkungan tempat tinggal anak. Kita mau ngajar materi seni budaya misalkan, kesenian. Kita sekarang tinggalnya di Alas Malang. Alas Malang dekat dengan pesisir pantai. Kesenian apa yang ada? Petik laut, selamatan laut, ya kan? Nah, itu yang kita sampaikan. Jangan mengangkat tradisi di pegunungan, karena anak akan mengambang. Tapi kalau kita tarik ke lingkungan sekitarnya, oh saya tinggalnya di pantai, apa pekerjaan di pantai, ya kan? Jadi anak langsung, oh bapak saya gini pak, bapak saya kalau pagi ke laut pak mencari ikan pak, bagaimana cara mencari ikan begini pak, jadi nyambung. Tapi kalau diajak bapak saya adalah seorang dokter, apa yang diceritakan. Nah itu yang dimaksud dengan harus sesuai dengan kodrat alam, lingkungan sekitarnya. Jadi materi yang disampaikan tentang pekerjaan misalkan, pekerjaan yang diambil harus yang sesuai dengan lingkungan anaknya. Kemudian kodrat zaman. Nah ini kodrat zaman ini guru harus fleksibel. Maksudnya harus sesuai dengan kemajuan teknologi. Ya kan? Kerjakan tugas ini, buat laporan, tapi harus ditulis tangan 10 lembar.
Oh, sudah tidak zaman lagi. Itu zaman saya dulu. Kalau buat tulisan harus tulis tangan. Ya, pekerjaan harus tulis tangan semua. Kalau sekarang buat clipping, tinggal diketik. Ya, jadi kemajuan teknologi itu adalah kodrat zaman. Jangan disamakan setiap murid. Ya, setiap murid yang kita berikan tugas atau kita ajari itu disamakan dengan cara terdahulu, karena itu sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi. Nah, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk apa semuanya itu? Untuk mendapatkan peserta didik yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah kita. Apa saja Pak profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iman adalah nomor 1. Ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu sudah paham semua pastinya dan terlalu saya jelaskan panjang lebar biar tidak. Nah, sekarang kita akan memasuki pada materi inti dalam forum ini. Sebelum saya menjelaskan tentang visi sekolah dan visi diri serta prakarsa perubahan yang akan kita bahas nanti, saya ingin Bapak Ibu untuk menjawab dulu dari cita-cita yang ada di benak Bapak Ibu untuk murid Anda. Saya ingin tahu saja, ya, tidak usah terlalu panjang. Kita menjawabnya sesuai dengan di pikiran Bapak Ibu. Tidak usah ada-ada. Apa harapan dari Bapak Ibu untuk murid dan untuk sekolah kita? Bisa, Ge? Oke. Tanpa nama ya, tanpa nama ya. Tanpa nama, langsung ditulis saja. Terserah ada komisi yang mana saja. Bersama. Nomornya itu cuma mau ngisi di mana? Oh ya, mengisi semua ada apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya. Ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu sekalian dari kalimat tentang cita-cita untuk murid. Kita bahas dulu yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jawaban Bapak Ibu ada yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin. Ya. Yang kedua, bersikap sederhana tapi berpikir luar biasa. Wow. Keren. Yang ketiga, soleh dan soleha, santun terhadap guru dan orang tua di rumah. Amin. Itu yang pertama. Jadi mimpi dari Bapak Ibu guru ya semuanya ya. Dan saya yakin semuanya pasti setuju. Iya. Pasti setuju ya dengan jawaban rekan-rekan kita ya. Oke. Dan mungkin masih banyak sebenarnya di pikiran kita harapan atau keinginan mimpi kita murid-murid yang bagaimana yang kita dambakan. Pasti banyak, cuma karena tempatnya aja yang enggak nutut ya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu yang pertama jawabannya adalah penerus bangsa yang mempunyai kemampuan prestasi. Pasti ya. Karena siswa-siswa kita ini adalah generasi penerus bangsa yang tidak kita tahu nantinya dia akan menjadi apa. Ya. Kita belum tahu murid kita di sini mungkin nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi tentara. Amin. Kita belum tahu semuanya. Tugas kita di sini hanya menuntun anak
untuk mencapai itu, ya kan? Nah, itu. Kemudian SDM yang harus kita kelola untuk mewujudkan manusia yang berakhlak dan berprestasi. Ada kesamaan yaitu di prestasi. Jadi inti atau kata kuncinya adalah harus berprestasi yang dipercaya oleh Bapak Ibu. Oh, murid saya pasti berprestasi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Jawaban dari Bapak Ibu adalah pendidikan karakter dan budi pekerti yang luhur. Terima kasih. Nah, ini yang memang sudah kita terapkan selama ini. Ya, dan saya masuk di sekolah ini, pembiasaan ini sudah berjalan dan alhamdulillah dapat kita terapkan jadi lebih baik lagi berkat dukungan dari kita semua, dari semua pihak sekolah. Kemudian mengutamakan kebersamaan dan kedisiplinan. Ini yang selalu saya gaung-gaungkan dimanapun, kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan kita. Apa yang menjadi aib sekolah itu adalah aib kita bersama. Jangan sampai dibuka di luar. Apa yang menjadi bagusnya sekolah, silahkan Bapak Ibu untuk sebarkan. Menjadi motivasi bagi sekolah lain. Ya, itu harapan saya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul, sudah sadar murid kita bahwa yang pertama mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Mereka sudah sadar, berarti saya kalau ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu sangatlah berdosa bagi kita sebagai pendidik kalau kita datang ke sekolah tidak memberikan ilmu atau tanggung jawab kita kepada murid-murid kita. Ya kan? Kemudian murid kita juga sadar bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berakhlak dan kompeten. Jadi mereka sadar bahwa anak-anak itu di sini itu dididik untuk menjadi siswa atau insan yang berakhlak. Ya. Dan kompeten sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kemudian yang kelima, kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk yang pertama maju dan berprestasi. Alhamdulillah, berarti kita komitmen ya. Kita akan maju dan berprestasi demi dasmapan simpati. Nah. Kemudian yakin juga bisa mendidik anak sesuai potensi yang dimiliki anak. Nah, kalau tidak punya keyakinan, harapan ada di guru. Kan betul. Berarti Bapak Ibu memilih profesi ini karena Bapak Ibu yakin memiliki kemampuan sudah. Saya bisa. Oleh karena itu harus tepat sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga jawaban dari Bapak Ibu yaitu menuntun anak agar berakhlak mulia. Betul sekali. Ya, kita di sini harus menuntun anak, bukan memaksa anak. Ya. Kata itu bisa berubah arti. Ya, menuntun untuk menjadi, memaksa sama jadinya sama tapi caranya yang berbeda. Yang terakhir yakin dapat mencapai sekolah yang didambakan dan diimpikan. Nah ini adalah proses akhir setelah 6 tahun di sekolah kita, mereka dapat mencapai sekolah yang diinginkan. Ya, menjadi siswa yang berprestasi tidak hanya dikenal di lingkungan sekolah kita, tapi setelah nanti di SMP atau SMA juga dapat membawa nama baik sekolah kita. Oh itu dulu SD-nya di sana, sekarang jadi polisi. Alhamdulillah. Iya. Yang terakhir, soal ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini pada diri kita. Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Dan saya yakin itu semuanya sudah mengetahui bahwa anak-anak itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Ada yang suka
ini apa ekstrakurikuler ini, ada yang suka ekstrakurikuler ini, itu di bidang ekstra. Kalau di dalam pelajaran ada anak yang suka belajar dengan cara berpedungan, ada anak yang suka belajar dengan konsentrasi, ada anak yang suka belajar dengan mendengarkan musik. Kita tidak boleh memaksakan harus mendengarkan semua, tidak boleh. Ya, jadi kita harus memperhatikan itu. Ya, kemudian paham bahwa tugas kita sebagai guru mengoptimalkan bakat dan kemampuan siswa dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki sehingga dapat tumbuh dengan lebih maksimal. Panjang sekali. Nah, apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu semua di sini adalah harapan pastinya, ya kan? Kan pasti keinginan Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Iya. Keinginan atau cita-cita. Nah, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita itulah yang disebut visi. Kalau dari pengertiannya visi itu panjang sekali, bisa dibaca sendiri. Tetapi kuncinya cuma satu, tujuan yang harus dicapai, visi. Hasil akhirnya, saya ingin murid saya berprestasi. Nah, itu visi. Keinginannya Bapak Ibu, itu visi diri. Saya ingin menjadi orang kaya. Itu visi. Ya. Maka untuk menjadi kaya kan Bapak Ibu harus berusaha. Ya, harus dilakukan. Dengan cara apa, Pak? Nah, cara-cara inilah yang bermacam-macam. Ada yang cara yang baik, setepak, ada yang cara kilat, ada yang tidak baik, macam-macam caranya. Ya. Nah, visi itu harus dicapai. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai visi, itu harus dicapai. Ya kan? Harus diraih. Apa membuat visi kalau tidak dilaksanakan atau diterapkan, ya kan? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyelaraskan visi sekolah kita dengan visi saya pribadi selaku guru penggerak dan juga visi dari Bapak Ibu guru sekalian di sekolah kita ini. Bukan bermaksud merubah, ya. Saya bukan bermaksud merubah, tetapi hanya menyelaraskan saja. Mungkin ada yang berkenan untuk dipakai, nanti kita musyawarahkan lebih lanjut. Ini visi SDN 2 Alas Malang yang saya ambil, yaitu meraih prestasi berdasarkan intak sehat jasmani dan rohani. Ya, meraih prestasi. Kuncinya meraih prestasi. Berarti anak diharapkan untuk dapat berprestasi akhirnya. Berdasarkan pada iman dan takwa, sehat jasmani dan rohani. Kemudian ini visi diri saya ketika saya sudah mengikuti guru penggerak pada modul 1.3, itu saya diharapkan untuk dapat membuat visi diri. Ternyata apa yang saya buat tidak terlalu jauh dari visi sekolah kita, hampir sejalan sudah sama. Cuma mungkin ada sedikit penambahan, yaitu terwujudnya insan yang bertiga. Saya singkat bertiga, bernya berarti ada tiga gitu. Beriman, berkarakter, dan berprestasi. Ini visi diri saya, ya. Jadi kuncinya yang pertama adalah iman. Kalau sudah beriman, anak pasti memiliki karakter yang baik. Kalau sudah karakternya baik, bisa diajak untuk berprestasi. Itu menurut pemikiran saya. Ya. Nah, untuk mewujudkan atau meraih visi tersebut, itu dapat dilaksanakan dengan metode atau paradigma inquiry apresiatif atau IA singkatannya. Ya, ini adalah salah satu langkah. Banyak metode dalam pembelajaran, dalam
meraih visi banyak metode atau paradigma yang digunakan, tetapi yang paling menonjol atau paling utama itu yang paling banyak digunakan adalah inquiry apresiatif, yaitu metode yang disampaikan oleh David Copperrider, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif kerjasama dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Jadi untuk melakukan perubahannya pasti untuk menjadi lebih baik dengan berbasis kekuatan. Nah, apa yang menjadi kekuatan di sekolah kita? Itu yang diutamakan, yang diangkat. Itu. Inquiry apresiatif itu salah satunya adalah metode untuk prakarsa perubahan yang saya gunakan, yaitu pendekatan IA sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, jadi tetap mengutamakan anak, berpihak kepada murid. Paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi salah satu saja, ya, bukan satu-satunya. Nah, prakarsa perubahan yang ingin kita capai itu dengan mengikuti alur bagja. Namanya alur bagja. Ini singkatan. Kalau diambil dari bahasa Sunda, bagja itu berarti kegembiraan, kesenangan. Berarti biar anak-anak senang cara yang kita gunakan. Ya, bagja. Kalau di prakarsa perubahan atau di inquiry apresiatif itu adalah akronim atau singkatan. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan. Kemudian A yang pertama ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A yang terakhir atur eksekusi. Itu singkatannya. Nah, penjelasannya dalam membuat pertanyaan, ketika kita ingin meraih visi yang telah kita buat itu, bagaimana saya ingin murid saya berprestasi, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini langkahnya, caranya. Ya, tidak semata-mata langsung kamu harus belajar, kamu harus seperti ini, kamu harus tidak. Tetapi ada tahapannya untuk meraih visi tersebut. Ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan. Ya, ini saya hanya memperkenalkan saja. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembuatan visi, bisa di kelas. Saya harapkan nanti tiap-tiap kelas bisa mempunyai visi masing-masing. Keinginan Bapak Ibu guru di kelas. Ya. Yang pertama untuk bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi Bapak Ibu dapat merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran. Jadi harus saya cita-citanya atau visi saya anak berprestasi. Berarti ibu harus buat dulu pertanyaannya. Pertanyaan utamanya apa? Yang umum. Bagaimana cara anak saya atau murid saya berprestasi? Nah, kan kuncinya di situ. Atau bagaimana cara kalau lebih dikecilkan atau difokuskan lagi, misalkan pada pelajaran, misalkan bagaimana anak kelas 1 bisa membaca dengan lancar. Ambil salah satunya, dan saya harapkan dan berkeinginan sekali bisa nanti dapat diterapkan di sekolah saya, di sekolah kita, mohon maaf, di sekolah kita tercinta ini. Ya, kenapa? Pernah dilaksanakan itu? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Dan saya harapkan berarti nanti kedepannya bisa aktif kembali, bisa hidup kembali. Dan saya mohon Pak Ari sebagai guru PAI untuk bisa membantu, ya, mengembangkan prakarsa perubahan diri yang saya ajukan di sini. Prakarsa perubahan diri yang saya ambil pada poin beriman. Tadi visi saya beriman, berkarakter dan berprestasi sebagai salah satu contoh. Jadi ketika ibu nanti membuat visi di kelas, ya, Bapak Ibu dapat menjabarkannya dengan bagja tadi, ya.
Yang ini sebagai salah satu contoh yang saya ambil beriman. Kenapa kok saya ambil sholat duha? Kemarin Bapak PP saya sempat tanya, kok ambil sholat duha? Kenapa? Alasan yang pertama, karena sholat menurut saya itu adalah tiang agama, ya, yang harus jadi nomor satu. Tidak hanya sholat wajib, tetapi semua sholat itu harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sholat duha itu merupakan pembiasaan diri saya. Jadi mohon maaf, bukan bermaksud ria. Setiap saya mau berangkat sekolah, pasti saya sholat duha dulu. Kemudian yang ketiga, untuk di sekolah kita, karena selama ini mohon maaf, dari saya masuk di sekolah kita, saya belum pernah melihat soalnya. Karena saya rasa di sini, saya anggap di sini belum ada, makanya saya ingin sholat duha ini diterapkan di sini. Itu adalah alasan yang kuat kenapa saya mengangkat prakarsa perubahan pembiasaan sholat duha untuk meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah kanvas bagja yang dapat Bapak Ibu isi nanti ketika Bapak Ibu akan membuat visi dan prakarsa perubahan. Ini hanya referensi saja, ya, bukan tugas Bapak Ibu, bukan. Ini sebagai referensi. Nah, bagaimana saya ingin mencapai dari visi sholat duha tersebut, visi yang beriman tentang pembiasaan sholat duha. Bagaimana caranya? Yaitu pertama tadi bagja buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Ya, agar anak-anak itu terbiasa di sini dengan sholat duha. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Nah, di sini saya dengan mencari ustadz dulu, misalkan anak-anak diajak ke kiai atau nanti kan kiainya bisa menyampaikan, oh kalau sholat duha itu manfaatnya untuk ini, bisa tata caranya seperti ini. Bisa juga dengan mencari tahu di internet misalkan, ya, untuk bisa menjawab, ambil pelajaran di situ. Kemudian gali mimpi. Nah, apa yang dapat terwujud setelah siswa terbiasa? Nah, setelah anak sudah biasa sholat duha, mungkin ke pelajaran tambah konsentrasi karena tadi sudah ambil wudhu, ya, akhirnya segar. Jadi bisa seperti itu. Bagaimana sikap siswa apabila sudah terbiasa? Wah, anak-anak ternyata sudah menjadi semakin baik, lebih berkarakter. Mungkin segitu. Apa yang dapat saya lakukan setelah siswa melakukan sholat duha? Oh, setelah sholat duha, saya ingin nanti anak-anak bisa menerapkan sholat tahajud di rumahnya. Mungkin seperti itu. Ya. Kemudian pada jabarkan rencana. Nah, ini adalah langkah-langkah saya bagaimana nanti saya menerapkan pembiasaan sholat duha di sekolah kita. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira untuk bisa istiqomah? Oh, 1 semester atau 1 tahun. Kemudian tindakan apa yang dilakukan untuk mendukung pembiasaan sholat duha ini? Mungkin tindakannya dengan sedikit memaksa sedikit, karena ini belum terbiasa, kita harus menjadwal. Ini kan memaksa sedikit namanya, memberi jadwal. Hari ini jadwal sholat duha kelas 45, besok kelas 6, besok kelas 1-2, mungkin seperti itu. Kemudian bagaimana mempertahankan pembiasaan sholat duha ini? Nah, mungkin kita membuat semacam buku seperti Pondok Ramadan gitu ya Bapak Ibu ya, yang sudah sholat duha nanti tanda tangan para imamnya. Nah, ini kan untuk menstabilkan biar anak terus, ya. Kemudian mengajak teman lain agar terbiasa, ya. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Nah, kira-kira siapa saja nanti yang dapat mengarahkan dan memantau siswa ini? Itu
kepala sekolah ya sebagai evaluator yang mengevaluasi kegiatannya. Kemudian siapa saja yang berperan dalam kegiatan ini? Itu ada guru agama, mungkin dibantu guru kelas ya. Kemudian kapan pembiasaan ini akan mulai diterapkan? Nah, ini tergantung dari kebijakan dan musyawarah kita sebagai intern SDN 2 Alas Malang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya buka forum mungkin tanya jawab dan diskusi. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mengganjal atau yang ingin ditanyakan dari apa yang telah saya jelaskan dari awal. Semasa kita bertemu, kita akan berdiskusi di sini. Monggo silakan. Umum ya, tidak harus ada yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Nur. Nah ini kayaknya sudah gaya bersambut ya Pak ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ini hanya harapan, masih visi saya sebenarnya kemarin waktu saya pendidikan. Ya ternyata langsung ditanggapi sama teman-teman untuk insya Allah nanti bisa kita terapkan di tahun ajaran baru nanti. Kalau harapan saya dengan tidak mengganggu jadwal pelajaran, itu saya harapkan nanti diterapkan pada jam pelajaran agama. Jadi ketika hari ini pelajaran agama kelas 1, berarti kelas 1 yang sholat duha. Besok pelajaran kelas 2 agama kelas 2, berarti besok khusus kelas 2 yang sholat duha. Sebagai awal saja. Ya. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin karena anak-anak sudah terbiasa, Pak saya sudah mau sholat duha Pak. Ya, karena terus terang saja mohon maaf Bapak, bukan bermaksud mengungkit atau membandingkan dengan sekolah lama, karena di sekolah yang lama saya setiap pagi pasti saya yang mengajak anak-anak saya itu, meskipun bukan jadwalnya, kadang mereka ingin ikut gitu. Nah itu nanti akan perlu pembahasan lebih lanjut. Jadi untuk di awal saya harapkan per kelas sesuai dengan jadwal pelajaran agama dulu. Mungkin itu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, baik dari visi, dari prakarsa perubahannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, mungkin visi, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin yang diselaraskan antara visi sekolah dengan visi yang saya sampaikan, mungkin monggo. Biar dia masuk Di sekolah tadi yang saya lihat dengan visi yang diajukan Pak Agus tadi, kalau menurut saya lebih lengkap yang Bapak Agus. Jadi beriman, kalau visi yang lama kan memang ada. Kemudian ada yang berkarakter. Kalau yang sebelumnya sepertinya belum ya? Belum ada ya. Berprestasi. Jadi menurut saya lebih bagus yang Pak Agus itu, ada berkarakter itu. Ya, karena berkarakter memang paling penting menurut saya. Karakter anak seperti sikap, sopan santun anak kan masuk di pendidikan karakter. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Nur. Alhamdulillah kalau rekan-rekan mengapresiasi atas visi diri saya yang nantinya akan kita kembangkan lebih dalam lagi menjadi visi sekolah, yang pastinya ini bukan menjadi keputusan mutlak pada hari ini, karena itu perlu musyawarah dengan beberapa pihak terkait.
untuk menentukan visi sekolah atau tujuan sekolah ke depan itu bukan keputusan dari kita sendiri. Ya, ada komite, ada wali murid, ada lingkungan, ya pihak-pihak terkait yang pastinya nanti akan kita undang dan kita ajukan apa yang menjadi keinginan kita untuk kita selaraskan kembali demi Dasmapan Simpati Jaya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Untuk visi, kalau ini kan pelajaran baru masuk untuk kemerdekaan semua. Iya. Nah itu semuanya boleh semua dimensi, boleh pilih salah satu atau Siap, terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi katanya tadi, kodrat zaman sudah ya Pak ya, kodrat zaman. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini di tahun sekarang, visi sekolah itu harus melibatkan profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang tadi saya sampaikan nanti perlu pembahasan lagi masih. Ya ada yang perlu ditambahkan juga untuk penyempurnaannya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adit bahwa boleh satu elemen saja dari profil Pancasila yang diangkat, boleh dua, atau tergantung dari kemampuan sekolah kita ya Pak ya. J. Terima kasih Pak masukannya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu atau yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, Pak Agus langsung saja. Mengenai visi yang sudah Pak Agus buat ya, dan juga untuk penjelasan tentang apapun itu untuk kemajuan siswa, itu menurut saya nantinya pasti akan ada tantangan tersendiri untuk menuju visi. Ya. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Bapak Agus itu seorang CGP, calon guru penggerak, memberikan kiat-kiat untuk menghadapi tantangan tersebut yang akan kita lalui nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Tantangan pasti ada, ya Pak. Sesuai dengan lagunya Roma Irama. Tantangan itu pasti ada di setiap pengambilan keputusan yang akan kita ambil, ataupun tujuan yang ingin kita raih pasti memiliki tantangan. Kiat saya, katanya trik ini rahasia sebenarnya ya Pak ya. Yang pertama pastinya kita harus terbuka Bu, ya kita harus terbuka. Maksudnya terbuka apa? Kita tidak boleh menutup diri dari setiap masukan. Ya, kita harus menerima, siap berkolaborasi dengan orang lain. Itu kunci utamanya di situ aja. Jadi jangan egois intinya. Kita harus mau berkolaborasi, menerima masukan atau kritikan, baik itu yang baik ataupun jelek tentang diri kita, itu untuk kemajuan sebenarnya. Ya, itu. Yang kedua, pastinya harus berdoa Bu. Ya, berdoa. Dan yang terakhir harus dilaksanakan. Jangan apa ya? Kalau menurut ada orang yang saya hormati bilangnya gini, jangan apa bilangnya? Jamin pera gitu ya. Maksudnya apa? Gini Bapak Ibu, saya istilahnya lupa dia bilang apa waktu itu. Jangan mengira-ngira suatu keputusan sebelum kita melaksanakan itu. Jadi misalkan saya mau ikut grup penggerak, dokian punya tugas sama sana, dokian na sana, pas pojok Allah mati itu namanya apa waktu itu saya lupa lah bilangnya itu. Pokoknya jangan mengira-ngira sebelum terjadi. Lakukan dulu, kerjakan dulu.
maka Anda akan tahu hasilnya. Kalau tidak dilakukan, tidak akan tahu, Ibu ya. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya harus luluskan hati dan pikiran untuk ikut dalam program guru penggerak. Yes, semangat. Terima kasih Bu ya, itu dari saya. Terima kasih, mungkin cukup Bapak. Oke. Oh iya, ada tambahan dari Bapak pengajar praktek. Terima kasih, contohnya bagus. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah terlibat aktif dalam FGD yang diselenggarakan ini. Ini memang pendidikan guru penggerak seperti ini. Jadi setiap CGP harus punya visi yang nantinya jadi acuan bagi para CGP saat sudah menjadi GP. Jadi sudah C-nya hilang. Gitu. Jadi nanti setelah selesai PGP nanti C-nya hilang akan menjadi GP. Iya, GP. Visi ini diharapkan tidak berubah karena nanti setelah pendidikan guru penggerak masih ada kontrak kerja selama 1 tahun untuk melaksanakan program kerja, itu ada nanti. Nah, salah satunya adalah prakarsa perubahan ini yang sudah di-upgrade, di-update, dan dimodifikasi disesuaikan dengan perkembangannya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau masalah tadi pertanyaan dari Bu Rofika ya, kalau masalah kiatnya ya dijalani, benar kata Pak Agus itu. Kalau masalah beratnya, banyak tugasnya ya memang banyak. Saya mohon maaf ini saya pakai ini karena sedang tikon juga, jadi double kerjaan. Memang seperti ini biasa. Tapi kan ya itu tadi, jalani dulu, insya Allah bisa semuanya. Kalau masalah yang sampai ada yang meninggal, ya, keguguran ada, ya memang ada. Ini ada di kelas sebelah, memang ada yang keguguran di itu Bu, di SD 2 Alas Malang. Alas Malang, maaf, SD 2 Pelian. Iya, keluarga Pak Vicky ada yang memang keguguran. Ya, alhamdulillah selamat sudah tadi, sudah beres. Di sana juga di mana Tambak Ukir juga ada. Bukan ya apa ya? Sebenarnya apa ya? Ya, dari pikiran. Kalau masalah meninggal, waktu saya menjalani PGP angkatan 5, teman satu kelas saya memang ada yang meninggal, tapi itu karena beliau memang sudah sakit dari awal. Kalau gara-gara PGP terus meninggal, insya Allah tidak ada. Jadi itu memang sudah sakit dari sebelumnya. Iya, jadi memang sudah waktunya. Yang penting tadi Bapak Ibu tetap semangat dan mohon kerjasamanya untuk selalu mendukung Pak Agus agar ya nanti bisa dengan lancar menyelesaikan dengan sukses sehingga lulus di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Bapak Adit selaku pengajar praktik saya, dan terima kasih juga dukungan dari Bapak Ibu rekan-rekan di SD 2 Alas Malang. Tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya tidak akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang double seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adit dan Bapak Agus. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengikuti jejak beliau. Semoga sukses untuk Bapak Agus
apa yang dicita-citakan lancar, jadi GP yang berkompeten. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, saya pembawa acara. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal wasad zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.